Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Chelsea Islan yang bawa kita kenal dengan aktris cantik dan juga pintar dari Indonesia. Chelsea Islan main film di banyak peran dari romance, action, maupun horor. Dan aktris cantik ini juga dikenal karena memainkan salah satu peran di sitkom bersama Deva Mahendra. Dan sebelum gue masuk ke 7 film terbaik yang dibintangi oleh Chelsea Islan, gue mau sedikit notice buat kalian para penikmat film yang suka sama konten bahas film seperti di channel ini. Kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah, Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa? Di Balik 98. Di Balik 98 adalah film reformasi dari sebuah sejarah yang menandakan berakhirnya Orde Baru di Indonesia. Menceritakan tentang kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 1998 ketika Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya dan menandakan berakhirnya Orde Baru. Bukan hal yang menurut gua asing di perfilman Indonesia atau mancanegara membuat cerita dari 4 sisi berbeda dengan latar belakang yang tentu juga berbeda. Diceritakan di sini ada 4 sudut pandang yang mungkin bakal jadi berhubungan di setiap scene saat kalian nonton filmnya, yakni dari sudut pandang kemahasiswaan, militer, karyawan, dan juga rakyat kecil. Chelsea Islan di sini berduet dengan Boy William yang harus menjadi pejuang mahasiswa dengan sebuah scene dan penghayatan yang juga matang. Di Balik 98 adalah satu-satunya film perjuangan dari Chelsea Islan ini di rating 6,9 di IMDb. Saya mencintai Rudy. Tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar mencintai saya. Rudy Habibie. Rudy Habibie ini sama seperti film biografi lainnya yang menceritakan kisah dari salah satu tokoh yang ada di dalamnya. Menceritakan tentang masa mudanya Rudy Habibie sebelum dia dikenal sebagai teknokrat dan Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu B.J. Habibie. Sebuah paket film yang menurut gue cukup lengkap ini menghadirkan drama, percintaan, politik, intrik, dan tentu aja sejarah dari Rudy Habibie itu sendiri. Dan dicampur menjadi satu kesatuan film yang sangat menarik. Chelsea Islan di sini berperan sebagai Liona Ivanovska yang menjalin cinta segitiga dengan Rudy Habibie. Pendapat pertama gue tentu aja sedikit kurang bagus kali ya, karena nggak pantas aja gitu Chelsea Islan sendiri mempunyai wajah khas Indonesia banget yang harus menjadi Liona Ivanovska yang dengan mempunyai latar belakang orang Polandia. Tapi semua itu tertutupi sama filmnya yang menurut gue menjadi salah satu film terseru untuk kalian ikuti ceritanya. Rudy Habibie dengan seluruh cerita yang seru ini di rating 7,5 di IMDb. Anak baru ya? Nah, anak Niki. Analis, panggil aja. Refrain. Refrain adalah film romance yang pernah gua review di 5 film romantis anak sekolah Indonesia yang menjadi salah satu favorit kalian di listnya. Menceritakan tentang perjalanan seorang kisah persahabatan dan cinta bernama Niki dan Nata. Setelah bertahun-tahun bersahabat, ada rasa dan warna yang sedikit berbeda pada kedua sahabat tersebut, apalagi waktu menginjak bangku SMA. Untuk dari segi filmnya mungkin gue nggak bakal bahas karena udah gue bahas di film romance anak sekolah Indonesia dan linknya udah gue cantumin di deskripsi ya. Di sini Chelsea Islan nggak menjadi aktor utamanya melainkan Maudy Ayunda dan Afgan Syahreza yang menjadi film main lead aktornya. Tapi Chelsea Islan di sini mempunyai peran penting dan menjadi salah satu penyokong buat gue nonton film ini. Refrain adalah film romance dan persahabatan sekolah ini di rating 6,6 di IMDb. Namaku Mary Riana, artinya bahagia. Tapi, apa bahagia itu? Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar adalah kisah perjuangan dan pengorbanan tapi dengan sebuah drama romance di dalamnya. Menceritakan Mary Riana yang baru saja lulus dari SMA terpaksa harus mengungsi ke Singapura akibat kondisi Indonesia yang sedang tidak stabil. Perjuangan dan pengorbanannya telah dilakukan dengan harus pergi ke Singapura.
Chelsea Islan di sini tentu aja berperan sebagai Meridiana yang menjadi salah satu peran utama di filmnya. Dia harus beradu akting dengan Dion Wiyoko yang harus begitu mulus dan tanpa sedikit pun ada yang mengganjal. Ternyata duet dari Chelsea Islan dan Dion Wiyoko itu sendirilah adalah pondasi cerita menarik yang dihadirkan di film ini. Gue takjub banget dengan musik dan transisi scene-nya yang begitu menggelegar dan tentu aja sama cerita filmnya. Meridiana Mimpi $1 juta dengan sebuah tema perjuangan dan pengorbanan ini di rating 6,7 di IMDb. Kamu tahu betul susahnya jadi atlet di Indonesia. Umurmu baru 21 tahun, tahu apa tentang kita? 3. Sri Kandi. 3 Sri Kandi sama halnya dengan genre sport yang lainnya dan memiliki tema biografi. Menceritakan tentang perjuangan 3 atlet wanita dari cabang olahraga panahan yang berhasil memenangkan medali Olimpiade pertama bagi Indonesia saat bertanding di Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Film ini sukses menggait 4 aktor dan aktris famous yang saat ini sedang naik daun, yakni Tara Basro, Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan juga Reza Radian. Menurut gue ini hal yang spektakuler sih, dan kalau ada nama-nama papan atas kayak gitu, pasti gue jamin kalian bakal tergoda buat nonton film ini. Chelsea Islan di sini berperan sebagai Lilis dengan menjadi karakter yang penuh ceria dan bisa membawa film ini untuk lebih enjoy daripada film sport atau biografi lainnya. 3 Sri Kandi menjadi film tersukses dari Chelsea Islan dengan di rating 6,1 di IMDb. Headshot. Headshot adalah film action yang tentu aja terkenal di Indonesia dan menjadi salah satu film action terbaik di Indonesia. Menceritakan seorang dokter muda telah merawat sesosok pria tak dikenalnya yang juga sedang terluka parah dan kehilangan ingatannya. Tak lama dia merawat pria tersebut, beberapa orang datang mencari dan menculik si dokter tanpa alasan. Bukan cuma ada action aja di film ini, tapi ada bumbu drama romansa yang mungkin sedikit lebih unik dari film lainnya. Chelsea Islan berperan sebagai dokter muda yang menurut gua ini sangat pas banget menjadi salah satu peran favorit gua di film-film Chelsea Islan lainnya. Bukan cuma itu, chemistry dari Iko Uwais dan Chelsea Islan di sini menurut gua nggak terlalu kaku dan mengalir seperti biasanya di setiap scene-nya. Well done sih. Headshot menjadi film dengan gaya action dan bumbu romansa ini di rating 6,3 di IMDb. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 1 film terbaik yang dibintangi oleh Chelsea Islan, gue punya sedikit list atau tambahan film terbaik dari Chelsea Islan yang harus kalian tonton di rumah. Berikut list filmnya. Juta orang tinggal di Jakarta. Dengan jumlah segitu, kita butuh panjang jalan at least 12.000 km. Lo tau nggak berapa yang kita punya sekarang? Baru 7.000. Dia siapa ya? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini? Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong Hei, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan. Apalagi ibumu sendiri. Hoi! You! It's all because of you! You have ruined our lives! Bullshit. Let's be friends. Hidup lebih indah saat kita tahu semua ada batasnya. Kemarin Tante baru bilangin Tika, nggak ada perempuan gagal. Gagal hidup. Kisah yang mempertemukan banyak perempuan.
Sebelum Iblis Menjemput 1 dan 2. Sebelum Iblis Menjemput ini ada di genre horor yang udah mainstream di kalangan film Indonesia. Menceritakan tentang seorang cewek yang dihantui oleh masa lalunya bernama Alfi. Apalagi saat ibunya meninggal secara misterius, ayahnya menjadi sakit-sakitan dan Alfi pun bertekad untuk membuka rahasia misterius di dalam ingatannya dan rumah lamanya. Film ini terbagi menjadi 2 phase, yaitu tentu aja dua-duanya menjadi film favorit di kalangan para pecinta film Indonesia. Yang pertama, Chelsea Islan beradu akting dengan Pevita Pierce dan menjadi salah satu aktris yang menurut gua ini sangat bisa bikin para penontonnya sukses dibuat tegang. Dengan aksi berdarah-darah dari para aktornya dan aktrisnya menjadikan film ini film tergore yang bisa dikatakan 11-12 sama Rumah Darah. Lalu phase keduanya atau chapter kedua dari Sebelum Iblis Menjemput ini versi 2 tahun selepas Alfi diteror sama iblis tersebut. Tapi untuk chapter keduanya ini agak sedikit downgrade dari segi penayangan dan sineasnya. Sebelum Iblis Menjemput 1 mendapatkan rating 6,0 di IMDb dan untuk phase kedua atau sequel atau chapter kedua ini di rating 6,1 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi oleh Chelsea Islan dari gua kali ini. Buat kalian yang mau request rekomendasi atau film untuk konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini. Gua Ari, see you in the next film.